Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Rindy Hamida, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang flat foot dan penyebabnya, serta bagaimana flat foot itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan gerak Anda. Tidak lupa tips untuk mengatasinya. Flat foot atau kaki rata adalah kondisi di mana telapak kaki tidak memiliki arch atau lengkungan. Padahal seharusnya pada kondisi normal lengkungan itu berperan mendistribusikan berat tubuh pada permukaan kaki. Lalu bagaimana cara mengidentifikasinya? Biasanya terlihat saat berdiri di permukaan yang rata, akan terlihat bagian dalam telapak kaki tidak ada lengkungannya. Cara lain bisa dengan mengamati sol sepatu, karena sepatu sebenarnya sudah didesain ergonomis sesuai bentuk anatomis tubuh. Jadi biasanya sepatu yang digunakan pada orang flat foot ada bagian tertentu yang terkikis, contohnya seperti pada bagian tumit. Bisa juga dengan melakukan pemeriksaan telapak kaki dengan cara membasahi kaki, atau biar lebih mudah teman Visio bisa pakai cairan yang berwarna ya, lalu berdiri pada alas tertentu biar nanti kelihatan footprintnya atau tapak kakinya. Normalnya di bagian dalam telapak kaki ada lengkungan seperti ini, tapi pada flat foot biasanya telapak kakinya full atau hampir penuh. Nah, untuk memastikannya, teman Visio bisa menggunakan pemeriksaan pendukung seperti ronsen, USG, CT scan, atau MRI. Agar bisa dipastikan penyebab atau bahkan kerusakan lanjutan yang disebabkan oleh flat foot ini ya. Kondisi ini disebabkan karena tulang dan tendon pada telapak kaki tidak mengencang secara sempurna atau kendor ya. Akhirnya lengkungan atau arch itu kurang tersupport. Sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Misalnya pada orang dewasa ya bisa disebabkan karena cedera tendon atau ligamen. Kemudian patah tulang, rheumatoid arthritis, Parkinson, bahkan sampai pemakaian sepatu hak tinggi. Dan BB berlebih, kemudian diabetes, usia lanjut, ternyata juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tendon pada telapak kaki. Nah, lain halnya lagi jika pada anak, biasanya disebabkan karena kelainan bawaan ya, seperti faktor genetik dari orang tuanya. Bisa juga disebabkan karena cerebral palsy, sendi terlalu elastis atau hipermobile, dan kondisi lainnya. Lalu mengapa arch ini begitu penting? Karena arch ini membantu kita mendistribusikan berat badan secara merata dan menjaga keseimbangan saat kita berdiri, berjalan, dan berlari. Dan ketika orang mempunyai flat foot, biasanya pergelangan kakinya miring seperti ini, menyebabkan saat dia berjalan kakinya terlalu bergulir ke dalam. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bisa memicu nyeri pada pergelangan kaki, kemudian tungkai bawah, lutut, panggul, dan punggung bawah. Kemudian adanya misalignment atau postur tubuh tidak sejajar seperti pergelangan kaki tadi contohnya ya, akan memperbesar resiko cedera di kemudian hari. Bukan hanya sebatas cedera, flat foot ini juga bisa menimbulkan gangguan lain di kemudian hari. Misalnya seperti artritis, kemudian muncul bunions, kemudian bisa terjadi shin splint, atau plantar fasciitis, atau juga hammer toes. Lalu bagaimana pencegahannya? Jika flat foot ini merupakan bawaan, maka tidak bisa dicegah. Tapi bagaimanapun bisa mencegah kondisi ini bertambah parah. Dengan cara yang pertama bisa menggunakan alas kaki atau sepatu yang pas, ergonomis, dan bisa mensupport arch pada kaki kita. Ya, atau bagi yang sudah mengalami flat foot ini bisa memakai orthotic insole yang berfungsi untuk mendukung lengkungan pada kaki. Insole ini ada juga yang dijual bebas di pasaran ya. Ada juga yang custom. Bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan dan struktur kaki Anda. Sekarang ini juga sudah banyak beredar di pasaran sepatu yang didesain khusus untuk permasalahan flat foot ini. Cara lain bisa juga menjaga berat badan ideal ya. Cara ini bisa mengurangi beban kaki yang bergulir ke dalam akibat gerakan pronasi pada kaki. Kemudian hindari aktivitas yang dapat mencederai kaki. Nah, selanjutnya ada cara yang cukup unik yaitu nyeker ya. Dengan berjalan atau berlari tanpa alas kaki, ternyata secara alami akan membantu memperkuat dan mengencangkan otot kaki untuk mensupport arch atau lengkungan di kaki.
Hal ini juga bisa diterapkan pada si kecil atau balita ya. Selain itu bisa menguatkan kaki anak dan melatih keseimbangan. Lalu cara terakhir bisa dengan melakukan latihan fisik. Seperti contoh latihan ini. Nah, kalau contoh latihan tadi itu tujuannya sebenarnya untuk menguatkan otot terkait ya yang ada di telapak kaki agar bisa mendukung arch atau lengkungan. Serta mengatasi pemendekan otot yang biasanya terjadi pada sisi luar kaki atau peroneal. Jangan lupa ya konsultasikan kondisi Anda ke fisioterapis agar Anda bisa mendapatkan treatment atau program latihan yang sesuai dengan kondisi teman fisio. Sekian teman fisio informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.